hidup ini aneh. Yang tidak mau punya anak, beranak terus, betul? Yang ingin punya anak, satu aja susah, betul? Saya beritahu, apapun terjadi, harus ada apa, saudara? Harap. Mana Sorgawi? 20 tahun mama saya berjuang untuk papa saya. Harapannya satu aja, yaitu kalau anak-anak menikah, minimal ada bapaknya dan tidak ditanya, cerai tidak gitu. Dia bertahan terus selama 20 tahun. Waktu dia bertobat, terima Yesus. Suatu kali dia dapat suara Tuhan bahwa papa saya akan bertobat. Apa yang terjadi, saudara? Dikasih tahu papa saya bertobat itu, mama saya senang sekali. Dia doain papa saya. Bukannya tambah tobat, tambah kumat. Malah tambah maki-maki, wis enggak karuan. Ingat, saudara. Dalam hidup ini, kita harus punya satu harapan. Saudara, mama saya berdoa terus. Suatu kali, mama saya diusir sama papa saya. Kamu ini gara-gara percaya Yesus gondrong bikin saya susah, bilang gitu. Karena setiap judi digerobyok polisi. Dia maki-maki Yesus, saudara, maki-maki mama saya diusir keluar. Waktu diusir keluar, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Aku akan datangi, akan utus malaikat untuk mendatangi laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, gitu. Mama saya pergi karena diusir. Kira-kira jam 2:30. 2:30 jam 3. Papa saya waktu tidur ngorok gini. Ada satu sosok tinggi besar. Megang kaki papa saya. Hei laki-laki kelakuan keledai liar, bertobat kamu ke gereja. Langsung dipegang gini, dia gini. Langsung apa? Dia bangun. Kakinya pincang, nyari mama saya. Mamamu mana? Loh, kan diusir papa. Dicari, ketemu mama saya. Ayo kita ke gereja. Ini kan bukan hari Minggu, pokok ke gereja katanya. Dia datang ke gereja, ngomongnya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku udah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Disitulah papa saya bertobat sampai akhir hidupnya. Artinya apa? Ada harapan. Jadi saudara yang mengalami perjuangan dalam hidupmu, apapun tantangan, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa, saudara? Harapan. Ngomong sama temannya semua, harapan. Karena apa, saudara? Itu ada dasar dari apa, saudara? Yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Saudara, apa buktinya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan? Alkitab berkata, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Maka kita semua akan kembali ke debu tanah. Betul? Kenapa manusia tidak diciptakan Tuhan dari besi baja? Itu namanya robot cop, betul? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari emas? Betul? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari berlian? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari keramik? Tapi kenapa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah? Sudah perhatikan, pada waktu Tuhan berfirman untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah yang berbiji dan menghasilkan biji di kitab Kejadian. Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah berbiji dan menghasilkan biji.
Waktu Tuhan berfirman demikian, ingat di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semangka, nanas, buah-buahan di seluruh dunia. Di muka bumi ini tercipta tanaman semua, muncul dari dalam tanah. Ingat saudara, jelas sekali dalam kitab Kejadian, Tuhan tidak menciptakan satu-satu tumbuhan, tidak. Nanas dulu, baru ingat, oh nyiptain ini, tidak. Tapi Tuhan cukup berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan biji dan berbuah biji. Dan langsung di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semua tanaman yang ada sampai sekarang ini. Betul? Beda dengan manusia. Manusia diciptakan Adam satu. Dan itu diciptakan Hawa. Tapi untuk tanaman-tanaman tidak. Tuhan berfirman, hendaklah tanah. Artinya apa? Di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Di dalam tanah itu banyak sekali talenta. Saya perhatiin. Emas, proses dari tanah. Betul? Betul? Batu bara, proses dari tanah. Intan berlian, proses dari tanah. Keramik, proses dari tanah. Bata, proses dari tanah. Semua yang berharga di muka bumi ini, semua lewat proses dari tanah. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita banyak sekali potensi. Ada satu kesalahan dalam hidup kita, yaitu apa? Kita banyak melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi di dalam diri kita. Suatu kali saya sekolah Alkitab, lulus tahun 96. Dan saya sekolah Alkitab adalah lulus sebagai orang yang gagal. Kenapa? Karena saya lulus karena belas kasihan guru dan rektor. Mereka bersepakat saya harus lulus karena mereka sudah tobat semua. Karena katanya saya murid paling bodoh. Nah, waktu itu kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Jadi saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Rapat, saya diluluskan. Supaya apa, Dada? Supaya lulus saja. Nah, setelah itu sama rektor dikasih tahu sama Pontas Pardede. Ingat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Karena apa? Karena kamu goblok, gitu dah. Nah, saya hanya lulus sekolah Alkitab setingkat SMA sampai sekarang. Saya hanya setingkat SMA sampai sekarang. Sekolah Alkitab, jadi SAI aja. Bukan sekolah tinggi teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor, bukan. Saya hanya sekolah Alkitab setingkat apa, Dada? SMA. Dan sama rektor dilarang dengan keras. Tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Apapun alasannya. Secara manusia selesai, tamat, diin, betul? Karena waktu itu untuk menjadi pendeta PDP, syarat di tempat gereja sidang jemaat Allah itu harus sekolah tinggi teologi. Sedangkan saya sekolah Alkitab setingkat SMA, berarti sudah tidak ada harapan. Makanya sampai sekarang saya itu bukan pendeta. Di organisasi manapun saya bukan pendeta. Maka saya ini tidak bisa dipecat. Kenapa tidak bisa dipecat? Tidak pernah dilantik dan tidak pernah disahkan. Jadi saya ini bukan pendeta. Dan saya
tidak ikut organisasi apapun. Sampai sekarang. Jadi saya itu tidak ada gereja. Nah, tapi saya hanya ikut Pak Gilbert Lumahindong aja, tim aja. Tapi secara organisasi tidak ada jabatan. Tidak ada pengesahan. Ibaratnya tidak ada yang mengakui. Nah, apa yang terjadi? Saya datang ke Pendeta Gilbert. Kenapa? Karena saya percaya sudah selesai saya untuk sekolah Alkitab. Saya ngomong Pak Gilbert, saya udah lulus sekolah Alkitab. Saya mau jadi apa Pak Gilbert? Ya memang jadi manusia. Memang kamu mau jadi monyet. Ya. Ada apa Daud? Saya ini bingung Pak Gilbert. Ada apa? Langsung Gilbert tanya sama saya, kamu kebingungan susah ada apa? Saya sekolah Alkitab itu gagal. Lulus karena belas kasihan. Dan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Artinya untuk jadi PDP, PDM, pendeta, itu artinya selesai. Kan gitu saudara? Betul? Betul? Artinya apa saudara? Selesai. Nah, makanya saya bersyukur sama Tuhan walaupun tidak ada yang lantik. Apa yang terjadi? Gilbert ngomong, apa yang kamu tahu? Dalam hidup saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Dan saya dilatih untuk itu. Saya hanya tahu setan. Gilbert diam begini, setan. Perlu kamu tahu Daud, ada seorang anak muda, hobinya dia hanya satu, namanya virus. Dia tekunin virus itu. Virus itu banyak membunuh orang. Betul? Dia tekunin virus. Virus terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Hanya satu bidang, yaitu virus. Dan jadilah Profesor Doktor Virus. Kamu taunya kan setan. Udah, kamu tekunin. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Tekunin apa yang kamu tahu. Apa yang kamu alami itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Tekunin apa yang kamu tahu. Kamu taunya setan, tekuni tentang setan. Kamu tekuni, bila perlu kalau orang kesurupan nyebutnya kamu. Nah, setelah itu Gilbert ketawa-ketawa. Dari tahun 96, saya hanya tekunin satu bidang. Yaitu apa? Setan. Saya tekunin setan terus. Gilbert pesan, ingat, tekunin dan setia. Nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri. Walaupun bidang kamu itu diketawain banyak orang. Kok ngurusi kok setan, betul nggak? Apa yang terjadi? Saya fokuskan satu bidang, setan terus. Dan Gilbert ngomong, yang penting setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Apa yang terjadi? Saya diundang ke Amerika, hanya bahas satu bidang. Siapa setan? Sampai ke Australia, Korea, New Zealand, berbagai negara, hanya satu bidang. Sopo kuwi setan. Sampai saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Hanya satu bidang, setan. Orang punya ilmu kebal, kelemahannya ini, ilmu menghilang, kelemahannya ini. Satu bidang. Sampai saya diminta menjadi pengaman presiden tahun 2004-2014. Ya, saya menjaga presiden tidak lama, cukup 10 tahun. Hanya bahas satu, cara ngalahke setan. Satu bidang. Saudara, mungkin saudara ngalami sekarang dipecat, di PHK. Aku gimana?
Ingat saudara, kalau engkau taunya mesin, tekuni mesin. Kalau engkau taunya masak, tekuni masak. Pak, saya taunya cacing, tekuni cacing. Jangan ngetawain cacing loh, cacing itu bisa diternak jadi pakan ikan, betul? Apa yang terjelek dipandang manusia, kalau ditekuni, kita serahkan pada Tuhan, itu diubah menjadi berkat. Jadi saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah masa depan. Apa saudara? Kalau saya lihat dari karir pelayanan, waktu sekolah Alkitab, itu udah selesai. Kenapa selesai? Karena saya murid paling bodoh. Dan yang kedua, setelah murid paling bodoh, yang kedua, saya pernah hilang ingatan setahun. Amnesia kan. Saya itu, Tuhan sembuhin saya. Secara ukuran manusia, itu selesai. Tapi ingat, ada satu talenta yang kadang kita tidak tahu karena kita sebenarnya sudah mengalami, tapi kita anggap remeh, betul? Padahal itu adalah masa depan yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin kau taunya itu fotokopi, tekuni fotokopi. Ingat, tekuni apa yang Anda alami dan Anda tahu. Dan Gilbert pesan saya waktu itu, jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Suatu kali Gilbert ngomong sama saya, kenapa gereja bisa ribut? Karena orang yang tidak tahu bicara. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Gereja itu bisa ribut karena orang yang tidak tahu, sok tahu, betul? Bicara. Anak Gilbert ngomong, tekuni aja satu bidang. Jangan menekuni yang lain. Nah, sejak itulah saya tekunin satu bidang. Setan. Sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberi masa depan. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan memberi masa depan? Angkat tangan. Dan yang ketiga, kalau kita anak Tuhan, ingat harapan satu, bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Bahwa anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Saudara, krisis ini kapan akan selesai? Orang banyak bertanya. Saya masih ingat, waktu Tuhan memberitahu saya, itu jadi bahan tertawaan banyak orang. Saya diberitahu sama Tuhan itu tahun 97, 98. Tentang masa depan. Bahwa nanti Indonesia mengalami krisis ekonomi dan mengalami pemulihan ekonomi juga. Selama 25 tahun. Anginnya akan datang 2018-2019 dan badainya datang 2020. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Waktu saya dikasih tahu petunjuk Tuhan itu, saya ngomong, ini kalau saya sampaikan pasti dikira orang gila, kan gitu lah. Waktu itu saya diam. Tahun 2004, waktu saya diminta untuk menjaga presiden, waktu saya di bawah komando Lang 55, Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani. Saya ditugasi dengan tugas khusus untuk pengamanan khusus, operasi khusus. Nah, di situ saudara, selama 10 tahun saya ada di situ. Di situ saya mulai mengerti dan belajar ekonomi, makro, mikro, hukum dan lain-lainnya adalah. Tapi pertanyaan dalam hati itu tetap ada terus. Karena Tuhan memberitahu akan terjadi krisis ekonomi. Dimulai dari krisis 98 dan pemulihan 25 tahun 2023
setitik terang. Itu terus mengusik hati saya. Sampaikan tidak. Karena kalau saya sampaikan, pasti dicap orang gila, betul enggak? Karena tidak ada dasarnya untuk membuat suatu negara ekonomi stuck berhenti. Nah, waktu itu 2014 saya resign, pengunduran diri resmi di bawah komando Elang 55. Saya menghadap Kasat tahun 2013, tepatnya Februari saya menghadap KSAD Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya minta mundur, disetujui mundur itu 2014. Dan beliau pesan, suatu waktu kamu diperlukan, kamu akan diaktifkan kembali sebagai elang. Karena kamu adalah tim elang, karena saya kan tim elang. Dan ingat, kamu tetap sebagai elang. Suatu negara memerlukan kamu, kamu akan diaktifkan kembali. Nah, 2014 saya minta berhenti, disetujui. Saya nemui seorang ahli ekonomi, dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Karena itu terus mengeliat di hati saya, petunjuk itu akan terjadi krisis. Nah, bapak itu ngomong saya gini, apa yang kamu lihat? Di surga saya melihat bahwa 2020 krisis ekonomi akan dimulai, resesi ekonomi dimulai, dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti sampai 2023. Setitik terang datang, hanya setitik saja. Waktu itu ahli ekonomi ini berkata sama saya, waktu itu saya ngomong dengan 2 orang ahli ekonomi. Nah, satu pendiri Bursa Efek ini langsung ngomong, coba Pak Daud arahi gimana? Langsung dia hitung semua utang, sun, obligasi. Tek. Pak Daud ini ada masuk akalnya. Masuk akalnya gimana? Tahun 2000-2001 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dikalkulasi sama dia adalah, dia ngomong, nanti dolar akan kira-kira tembus 14.000, itu tahun 2014, itu ahli ekonominya. Tetapi membuat saya bingung satu Pak Daud, apa? Ekonomi berhenti. Suatu negara bisaan ekonomi berhenti, itu biasanya itu adalah perang, atau akan terjadi wabah, malapetaka. Ini membuat saya agak tanda tanya, apa yang bikin ekonomi berhenti, dia bilang gitu. Sampai 2023. Nah, kalau itu pesan Tuhan Pak Daud, sampaikan saja. 2014 saya sampaikan, dianggap wong edan kabeh, saudara. Karena ndak ada apa-apa, semua baik-baik saja, gitu, saudara. Dan apa yang terjadi? 2014 2019 pendeta-pendeta nemui Pak Gilbert, itu Daud itu kan orang kamu, karena saya kan statusnya bukan pendeta, maka tidak bisa dipecat dan tidak bisa ditegur dengan surat organisasi karena bukan pendeta dan tidak pernah dilantik. Ngomong ke Pak Gilbert, Pak Gilbert ngomong, ya kita lihat 2020 kan anginnya akan datang 2018-19 dan resesi ekonomi akan terjadi 2020. Sekarang kan baru 2019. 2020 Januari pendeta-pendeta datang lagi. Pak Gilbert ngomong, karena tahun 2019 banyak yang bernubuat, berkhotbah 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Nah, saya hanya seorang diri berkata stagnat ekonomi akan berhenti. Ekonomi berhenti kan tidak masuk akal, gitu, saudara. Bagaimana membuat ekonomi itu berhenti dalam satu negara, saudara. Nah, waktu itu Gilbert ngomong, ini kan belum Desember 2020, masih Januari, kita lihat saja. Karena saya mendapat pesan Tuhan itu, Tuhan bicara sama saya, beli tanah kamu untuk berkebun.
Karena waktunya akan tiba. Jadi saya beli tanah dulu berapa tempat untuk perkebunan, saudara. Saya disuruh Tuhan untuk apa yang tidak ngerti aku, saudara. Penting aku nurut aja. Pokok sama Tuhan itu penting nurut aja. Apa saudara? Apa saudara? Nurut dan taat saja. Dan saya beli tanah untuk kebun untuk mempersiapkan 2020. Dan tiba-tiba Tuhan ngasih saya ayat di kitab Habakuk. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Apa yang terjadi? Februari, Maret, April, Corona, PSBB, berbagai negara lockdown. Betul? Saya ngurusi kebun, ada hiburan. Yang tidak berkebun banyak yang stres. Kenapa? Depan tembok, belakang tembok, atap, plafon, betul? Semua suruh di rumah saja. Ketemu orang batuk, kabur, betul? 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 Nah, kapan ini akan selesai? Ingat saudara, 2020 stagnat ekonomi. 2021 ingat saudara, deflasi inflasi bertemu, daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Betul? Itu saya khotbahkan berapa tahun yang lalu, saudara, 2021. Dan tahun depan sudah mulai apa? Inflasi. Kalau sudah mulai inflasi, apa yang sudah lakukan? Nanti besok pagi saya bahas ya Bu ya. Jadi saudara harus bersiap-siap untuk tahun depan sebelum terjadi inflasi. Dan ingat, pajak naik. Apa saudara? Pajak naik. Nah, bagaimana menghadapinya? Ingat saudara, saudara harus berserah sama Tuhan benar-benar. Karena kondisi seperti ini, waktu itu banyak orang berkata 2020 November selesai. Waktu itu saya dapat pesan Tuhan, tidak. Tahun 2022 kita semua itu baru belajar normal. Belajar artinya belum normal, betul? Apa saudara? Belajar apa? Belajar apa? Normal. Artinya menyesuaikan semuanya. Dan corona ini akan bermutasi terus 5 tahun sampai puncaknya di bawah 10 tahun kasusnya jadi flu biasa, dan corona ini akan berdampingan dengan kita. Ingat saudara, apa alasannya? Virus itu pun juga mau hidup, betul tidak? Kalau inangnya itu mati, dia ikut mati, betul? Maka virusnya bermutasi terus sampai dia menyesuaikan dengan tubuh manusia, dan itu nanti menjadi apa? Kasusnya menjadi virus flu biasa. Jelas? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa? Flu biasa. Itu nanti kejadiannya seperti virus influenza. 5 tahun ke atas itu mutasi terus. Di bawah 10 tahun biasa. Jadi ingat, percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Yohanes pasal 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa
ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang,
dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bagul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak,
mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mana Sorgawi.